Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Sabda Setia kembali hadir pada hari ini, Kamis 3 Juli 2025, dengan tema Menjadi Berkat, yang didasarkan pada bacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1-3. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat yang Tuhan curahkan kepada kami semua. Mohon berkat-Mu untuk kami memahami kehendak-Mu melalui firman pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nas firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Kejadian 12 ayat 1-2 yang demikian. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Judul renungan kita pada hari ini adalah Diberkati untuk Memberkati. Saudara, ketika kita membaca nats hari ini, saya teringat akan satu slogan populer di kalangan Kristen yang berbunyi, diberkati untuk memberkati. Saya juga percaya bahwa slogan ini menggambarkan dan mencerminkan keinginan dari banyak hati kita. Dari slogan ini, kita dapat memahami bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib bukan hanya untuk keselamatan kita, tetapi juga untuk pelayanan kita. Kita adalah bagian dari rencana Allah untuk mengasihi dan melayani orang-orang di dunia dan membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada mereka. Kasih yang diekspresikan melalui pelayanan adalah pusat dari iman Kristen. Mengenai hal diberkati untuk memberkati atau mengenai ajaran Kristus yang menyatakan bahwa karena telah mendapatkan keselamatan, maka pergi dan berkatilah orang lain dan layanilah mereka, telah dimulai sejak Allah memilih dan mengutus orang-orang pilihannya. Dalam Kejadian 12 ayat 1-3 ini, Allah berbicara kepada Abraham dan istrinya Sarah dan memanggil mereka untuk meninggalkan keluarga dan tanah air mereka untuk pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan oleh Allah kepada mereka. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Penting bagi mereka untuk percaya kepada Allah dan bahwa Allah memiliki maksud yang terbaik bagi kehidupan mereka. Hubungan mereka dengan Allah sudah terjalin. Namun saudara, perhatikan cerita ini dengan baik dan perhatikan pernyataan berikut. Ketaatan mereka tidak menentukan status keselamatan mereka pada waktu mereka diminta pergi saat itu. Namun, Allah berjanji kepada mereka menjadi bangsa yang besar dan Allah akan memberkati mereka. Seperti Abraham dan Sarah, kita juga diberkati ketika kita mengikuti tuntunan Roh Kudus dan menanggapinya dengan langkah-langkah iman. Ketika kita berjalan dan taat, di sanalah baru kita lihat keselamatan yang dinyatakan dalam janji Allah itu, dan bukan hanya berkat-berkat saja. Saudara, Tuhan telah menempatkan kita pada waktu dan tempat yang spesifik.
dan Ia telah menghadirkan orang-orang tertentu ke dalam kehidupan kita yang berinteraksi dengan kita. Masing-masing dari kita melakukan pelayanan yang ada di hadapan kita. Orang lain pun telah dipanggil untuk melakukan pelayanan mereka. Marilah kita bergiat dalam pelayanan kita masing-masing dalam berbagai bentuk untuk memberkati orang lain. Berjalanlah terus dalam taat dan setia, serta teruslah menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas penyertaan-Mu dalam kami memahami firman-Mu. Mampukan kami untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.